Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Muhammadur Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdad. Hadratil mukarramin al muhtaramin, segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus orang tua kita al-walid Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, juga Al-Habib Ali Al-Habsyi, juga para habaib yang lainnya, juga guru kita tercinta Kiai Haji, sahabat dekat saya Kiai Mustafa juga Sahibul Bait Bapak Haji Abdurrahman, ya ente ya, Rahmani. Kalau salah-salah sebut mohon maaf, namanya kita diri dek-dewek ya, lo kan kagak grogi kan begitu. Itu maksudnya mah. Dan para habaib, para asatidz lainnya, juga sahabat saya, saudara Ustadz Abdul Basit. Yang saya hormati juga tukang kamera. Gara-gara dia saya orang biasa dikata kiai. Ini dia sebabnya. Saya dipopulerkan dengan medianya. Yang tahu saya kan saya. Gara-gara dia saya dipanggil kiai. Makanya ntar dia nih yang saya ancam. Dah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak lama saya bicara, tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan. Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Udah, maaf ya. Begini saudara, ada sebuah kenikmatan di atas semua nikmat. Saya mau tanya, orang kalau duitnya banyak nikmat nggak? Di atas ini, di atas duit banyak. Sehingga kalau orang punya nikmat ini, dia nggak punya duit banyak, tetap aja nikmatan dia sama yang duitnya banyak. Kalau orang duitnya banyak, punya nikmat ini, berarti dia double dapatnya. Susah ngalahinnya tuh. Kalau orang jadi pejabat tinggi, dihormatin di mana-mana, dikawal. Kalau jalan pakai mobil blangwir, wing 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 wing, supaya jalan lancar, atau pakai mobil ambulan supaya jalan lancar. Dikawal intinya. Nikmat nggak begitu dia? Dihormati, disegani, luar biasa kan? Tapi nikmat ini lebih dari dia, lebih dari seorang pejabat tinggi. Kalau orang tidak menjadi seorang pejabat tinggi, tapi dia mendapatkan nikmat ini, maka nikmat dia lebih tinggi dari nikmat seorang pejabat. Itu. Saya mau tanya lagi. Tadi apa itu? Harta, tahta. Yang ketiga apa? Hah? Harta, tahta, terus sok tahu. Oke, karena semuanya menyepakati wanita. Ibu-ibu tekap kuping, karena biasanya yang begini ibu-ibu pada gedeg sama saya. Yang begitu lagi diomongin gitu. Dengerin aja. Ada orang bininya 4. Diam-diam apa? Di mana aja jadi bayi. Sono jadi bayi, orang bininya 4. Gak usah saya jelasin, yang cerdas paham.
masa pakai dijelasin begitu. Ya bukan lanang lah, nggak ngerti mah. Yang nggak ngerti pakai rok. Nikmat nggak begitu? Nikmat. Astagfirullah, masyaallah, ahlan. Ya marhaba. Orang dapat nikmat ini di atas bininya 4 nikmatnya. Kalau dia dapatkan ini melebihi dari orang yang bininya 4 nikmatnya. Kenapa saudara? Sebab yang 3 tadi saya sebutkan nikmatnya itu temporer. Apa maksud temporer? Cuman sebatas di dunia, pas dia mati habis saja semua. Jabatan habis, nikmatnya habis itu tuh. Ada nggak di kuburan ada tulisan di nisannya orang kaya Haji Anu, ada nggak? Nggak ada, berarti habis ke situ. Atau di kuburan camat Bapak Anu, ada nggak? Nggak ditulis camat. Kalau ditulis camat itu nisan ditendang orang. Mau jadi camat tuh di kuburan gitu, ditendang orang itu nisan. Atau begini, yang bininya 4 di nisan, ada enggak? Kata orang, yang mana bini lu? Dengkak tuh, berarti habis. Itu yang saya maksud temporer. Tapi kalau nikmat ini saudara, di dalam kubur masih dia dapat, ke bawah tuh, bangkit dari kubur masih dia dapat, di atas sirat dia dapat. Orang lagi pada berjembat tuh, rambut yang tajamnya seperti jembatan yang tajamnya seperti rambut dibelah 7, buat dia itu sirat bagaikan tol. Wus nyampe. Kan di sini ada yang tukang ngebut di tol. Pak Haji Basit, bener nggak begitu? Saya kalau bawa mobil sama dia, mus sampai. Ini lebih dari dia nyupir di tol. Karena nikmat itu. Nikmat apa saudara? Nikmat itu adalah ma'iyatu Muhammad. Orang merasa bersama dengan Nabi Muhammad. Itu ngalahin semua. Nikmatnya harta di bawah dia, nikmatnya tahta di bawah dia, nikmatnya wanita di bawah dia, yaitu ma'iyatu Muhammad. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Kata Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha bihi rasulah. Ketahuilah ya Muhammad, laqad mannallahu, sungguh sesungguh-sungguhnya Allah Ta'ala tidak diminta dan tidak dituntut semata-mata karunia-Nya. Karunia nih, kalau karunia saudara, pemberian tanpa diminta dan melebihi dari keinginan, itu karunia. Kayak orang tua, anak butuhnya cuma 100 meter buat bikin rumah. Kata babanya, tanah gua bagi lu 1000 hektar biar lu gila sekalian. Itu karunia namanya. Jadi kebutuhan 100 meter dibaginya 1000 meter. Ada nggak yang begini? Yang nggak ada, emang saya yang punya lagi. Ini orang butuhnya saudara, nikmat. Sebatas dia punya kebutuhan, Allah kasih nikmatnya tiada bisa dihitung. Dan ini malaikat tidak sanggup mengejar nikmat ini. Kata Imam Dasuki, saking besarnya nikmat, malaikat nggak bisa ngitung. Terlalu tinggi, terlalu besar. Buat siapa itu? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Khusus buat orang yang di hatinya ada iman kepada Allah. Selebih itu nggak dikasih. Yang di hatinya ada percaya, yakin kepada Allah. Itu alat membelinya nikmat ini. Tidak dibeli dengan harta ini nikmat. Harta sebanyak apapun tidak terbeli. Tidak terbeli juga dengan tahta jabatan tinggi, nggak bisa. Itu bisa dibeli dengan alal mu'minina, cuma orang beriman. Renungin dah tuh, gue beriman apa kagak? Kalau beriman dapat.
Apa itu yang Allah berikan? Id ba'atha fihim rasulah. Ketika Allah Ta'ala utus seorang rasul. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat tertinggi di alam dunia. Jadi orang yang punya ikatan hubungan kepada Rasulullah, walau kata orang keblangsak, walau kata orang sengsara, tapi pada hakikatnya dialah yang paling bahagia, karena nikmatnya itu disebut sa'adatul abad, kebahagiaan yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dapat itu. Itu duit mah cari, tapi itu jangan sampai lupa. Kerja mah terus, tapi itu jangan dilupain. Begaul mah begaul, tapi itu jangan sampai lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saudara? Sebab cuman ini satu-satunya pintu yang bisa menghantarkan seorang manusia kepada Allah. Cuma ini doang. Jadi al-bab kulluhu masdud illa min babi Muhammad. Kata Imam Junaid, semua pintu menuju keridhaan Allah, semua pintu menuju surganya Allah, semua pintu menuju keberkahan dari Allah, semua pintu menuju keramat Allah, menuju maunah Allah, menuju segala nikmat-nikmat Allah. Kata Imam Junaid, masdud, ketutup, nggak bisa ente masuk. Illa min babi Muhammad, kecuali disisain tinggal satu, pintu Nabi Muhammad. Lewat Rasulullah orang akan menuju keberkahan, keridhaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Makanya tadi ketika dibacain maulid, saya ngomong sama Bang Haji Basip, ya Allah, ini pas ditutup sama maulid adem rasanya, sejuk rasanya. Padahal saya bahasa Arabnya kagak ngerti. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi. Itu kayak diujanin. Ya Allah, adem bener gitu. Paham gak tuh? Jadi harus mendapatkan ma'iyatu Muhammad. Kita di mana saja ada rasa kebersamaan kita dengan Rasulullah. Cuman ada pertanyaannya, tinggi banget ini. Lewat mana ya? Kan kita nggak bisa ngerambet. Ibarat mangga sama kebangetan tinggi, tapinya matang di puun. Tangan kita mau ngerambet, tapi kagak nyampe. Kan harus menggunakan galak. Ya dah? Lah kalau kita begini-begini doang, itu sampai 7 mulut udah nyampe. Sampai mangganya jatuh. Mangganya mangga matang, bukan mangga balak. Tahu nggak mangga balak? Bocah sekarang orang paham, nggak usah nerangin gitu anda. Mesti punya galak, harus ada yang menghantarkan kepada itu mangga. Siapa saudara? Yang menghantarkan itu para ulama-ulama yang punya hubungan dengan Rasulullah, para guru-guru yang punya hubungan galb, punya hubungan hatinya dengan Nabi Muhammad. Dekat sama dia, nyampe aja dah. Apa dari sikapnya, apa dari omongannya, apa dari nasihatnya, apa dari bercandanya, apa dari tegurannya, apalagi guyonannya dan lain sebagainya. Orang-orang yang punya ikatan batiniah dengan Nabi Muhammad, segala kelakuan yang dilakukannya mencerminkan dan menghantarkan orang yang berhubungan kepadanya kepada Rasulullah. Lah bercanda doang bisa ingat sama Nabi. Itu misalnya tuh dinasihatin sama dia, kok bisa sama Rasulullah ini ya? Aneh. Anda dengar orang ceramah dari dulu, Anda ngaji dari mana-mana dari dulu, ini ngapat perasaan sama Rasulullah jadi deket. Dari mana ini ya? Oh berarti itu tanpa disadari dia ketemu pintu Rasulullah. Para alim ulama, di mana saudara ulama? Kita carinya tiada lain di majelis ilmu. Atau ya lo kan nyari ulama di box sampah ya kagak ada, di majelis ilmu adanya. Makanya ini majelis An-Nur yang dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, dihadiri juga oleh murid-muridnya di sini, terutama tuan rumah Bapak Haji Oman, juga sahabat saya Bapak Haji Abdul Basit. Juga di sini ada Habib
Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ini semua saudara adalah sempalan-sempalan daripada nur Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita hadir di ini tempat terhantarkan batiniah kita kepada Nabi Muhammad. Belum ketemu, cari terus. Orang kata itu nikmat paling tinggi, jangan sampai orang dapat pas kita mati. Jangan sampai kita mati nggak dapatkan rasa kedekatan kita kepada Rasulullah. Dapatkan akan hal itu. Sebab Allah Ta'ala bilang di dalam hadis qudsi, ya Muhammadu ja'altuka dzikran min dzikri faman dzakaraka faqad dzakarani. Ya Muhammadu, wahai kekasihku Muhammad, ja'altuka dzikran min dzikri, aku jadikan namamu pengganti orang untuk mengingatku. Saat orang tak mampu berzikir kepada Allah Ta'ala, sebut Nabi Muhammad, seolah dia mengingat Allah Ta'ala. Apalagi di ini tempat zikir juga Asmaul Husna, udah zikir kepada Allah, zikir juga kepada Nabi Muhammad. Paman dakaraka faqad dakarani, siapa orang yang sering sebut namamu, sesungguhnya dia sedang menyebut-nyebut aku. Makanya ada majelis salawat, ada majelis salawat nariyah misalnya, hadir saudara. Atau kita di rumah bikin majelis salawat tiap malam 1 jam. Ana punya majelis salawat sendiri di rumah ana, yang hadir cuman ana doang. 1 jam setiap malamnya, jam 11 sampai jam 12 ana matiin HP. Ana nggak boleh, nggak mau berkontak dengan siapapun setiap jam 11 sampai jam 12. Sebelum jam 12 ana nggak mau buka HP. Kalau udah jam 12 ana hidupin HP sampai pagi. Kalau mau WA mana nyasat itu mah ya. Setiap jam 11 ana tutup HP sampai jam 12. Ngapain? Ana bikin majelis khusus buat ana. Majelis apa? Majelis berinteraksi dengan Rasulullah. Ana siapkan itu waktu. Tidak boleh ada yang ganggu. Hatta anak ana, hatta bini ana, hatta mertua ana nggak boleh memberi salam. Malaikat ngasih salam, ana tolak di waktu itu. Kacau nggak tuh? Emang mesti begitu orang kalau mau punya ikatan. Masa demen jarang lancong? Abang katanya demen kok kagak ke rumah-rumah. Gitu kata cewek. Kata Nabi Muhammad, lu bohong lu, demen nama gua. Sholawat lu nggak pernah kerjain. Tiap malam saudara mensisakan waktu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padilahnya tiada terhingga. Udah susah ngatanya dah. Orang Nabi aja dicipta dari Nabi Muhammad, para aulia dicipta dari Nabi Muhammad, para ulama dicipta dari Nabi Muhammad, semua keberkahan di alam dunia dari Nabi Muhammad. Bidadari saudara, yang kalau minum air tenggorokan kelatan airnya, saking beningnya itu, yang dia kalau pakai baju 7 lapis kulitnya tetap kelatan. 7 lapis baju itu bidadari, ulama sebutkan kulitnya masih bebayang. Paham gak maksudnya? Pikirin dewek. Gue saya bebayang ya, tuh gitu. Ini bidadari yang segini bagusnya. Khuliqat min nuri Muhammad, diciptakan dari cahaya Rasulullah. Bagaimana tidak tinggi keberkahan? Maka orang yang senantiasa berlaziman punya hubungan kepada Rasulullah tidak akan pernah tuntas keberkahannya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Ta'ala tuntun hati kita, tuntun ruhani kita, tuntun batiniah kita untuk senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.